Gunung Kawi masih ramai dibicarakan. Tempat sakral yang identik dengan pesugihan itu makin membuat penasaran setelah dibongkar pesulap merah. Kabar semakin panas, hingga Sarwendah disebut-sebut datang ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual mencari pesugihan. Tapi sesungguhnya, pesugihan tidak datang tiba-tiba karena ritual hanya sebuah perantara. Kesuksesan seseorang sampai menjadi kaya raya juga butuh kerja keras. Ritual pesugihan di Gunung Kawi hanya memberi sugesti untuk usaha keras tanpa berhenti. Lalu mengapa Gunung Kawi identik dengan pesugihan? Lantas benarkah semua orang yang mencari pesugihan di sana bisa langsung kaya mendadak? Masa depan memang misterius dan penuh tanda tanya. Tak usah menerka-nerka, karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti, serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Kian memanas. Perdebatan tentang Gunung Kawi terus terjadi, termasuk yang pro dan kontra. Sejak muncul video pesulap merah, hingga terungkap Sarwendah pernah ke Gunung Kawi, banyak yang bertanya tentang keberadaan gunung di perbatasan Malang dan Blitar itu. Peran Gunung Kawi makin istimewa karena disinilah lokasi orang melakukan tirakat, doa-doa, hingga berbagai ritual batin. Sepanjang ratusan tahun, lelaku terus terjadi. Sementara itu, masyarakat sekitar Gunung Kawi yang melakukan ritual memiliki kehidupan yang lebih baik. Dalam pandangan paranormal Ki Reman Sancang, melakukan ritual di Gunung Kawi adalah salah satu cara membuka jalan batin, hingga mampu menunjukkan arah kesuksesan. Dalam sudut pandang spiritual Jawa kuno, Gunung Kawi termasuk salah satu titik yang dianggap memiliki energi batin tua, atau energi warisan leluhur yang sudah terbentuk ratusan tahun dari doa, tirakat, dan laku spiritual ribuan orang. Dalam dunia mistik kejawen, tempat yang terus-menerus dipakai untuk doa, semedi, puasa, dan tirakat dipercaya akan membentuk semacam pusaran energi kolektif. Jadi bukan sekedar tempatnya aja, tetapi karena selama puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, ribuan orang datang dengan niat, harapan, dan ritual yang sama. Itulah sebabnya Gunung Kawi terasa berbeda dibanding tempat biasa. Kenapa identik dengan pesugihan? Karena sejak dulu banyak cerita orang yang setelah tirakat di sana hidupnya berubah. Usaha mendadak ramai, punya jabatan, dikenal publik, atau ekonomi meningkat drastis. Nah, dari situlah muncul narasi pesugihan Gunung Kawi. Padahal sebenarnya ada dua sisi budaya, spiritual, ngalap berkah. Orang datang untuk doa, sedekah, tirakat, meminta kelancaran hidup. Sisi mitos pesugihan, berkembang cerita soal perjanjian gaib, tumbal, atau ritual tertentu agar cepat kaya. Dan dua hal ini sering dicampur adukan oleh masyarakat maupun media sosial. Sebagai ahli supranatural yang berpengalaman puluhan tahun, Ki Reman memiliki banyak pengalaman batin yang berhubungan dengan tempat-tempat keramat, termasuk Gunung Kawi. Tapi jangan pernah membayangkan bahwa Gunung Kawi adalah tempat mencetak uang dan segala rupa kesuksesan hidup. Tidak bisa hanya melakukan ritual, bakar kemenyan, serta mempersembahkan sesaji, kemudian berubah menjadi miliarder. Semua yang dilakukan di Gunung Kawi adalah proses membuka jalur kesuksesan hidup di dunia. Jadi dalam ilmu kebatinan Jawa, ritual itu lebih dianggap sebagai pembuka jalur batin, penguat sugesti, penguat keyakinan, dan penyelarasan niat. Dengan energi tempat, makanya kenapa banyak ritual dilakukan malam Jumat Legi, satu suro, atau saat weton tertentu. Karena dipercaya pada waktu itu energi spiritual lebih terbuka. Terus kenapa artis dan politisi sering dikaitkan? Karena dunia popularitas dan politik itu sangat dekat dengan energi massa, pengaruh, karisma, dan keberuntungan. Jadi dalam budaya Nusantara, dari dulu memang banyak tokoh besar yang melakukan tirakat seperti puasa, semedi, ziarah, atau ritual batin tertentu. Jadi bukan hanya di Gunung Kawi aja, tetapi juga di Gunung Kemukus, Parangkusumo, Goa Langse, Gunung Lawu, hingga makam leluhur tertentu.
Melakukan ritual di Gunung Kawi, termasuk yang disebut ritual pesugihan, sesungguhnya bukan jalan pintas menuju kaya raya. Selain sebagai pembuka jalan menjadi kaya, ritual di Gunung Kawi atau tempat-tempat keramat lain sejatinya merupakan komunikasi batin dengan diri sendiri. Kesuksesan memiliki harta dan tahta tidak semata ditentukan di Gunung Kawi, sebab setiap orang memiliki garis hidup serta keberuntungan sendiri-sendiri. Ini yang paling penting dipahami masyarakat. Dalam spiritual Jawa asli, ritual itu bukan jalan pintas instan. Ritual hanya dianggap sebagai pembuka energi, penguat batin, dan penarik keberuntungan. Tapi hasil akhirnya tetap dipengaruhi banyak hal. Garis nasib, usaha, mental, karma laku hidup, dan cara seseorang menjalani hidupnya. Makanya, para kuncen biasanya berkata, semua tergantung keyakinan dan nasib masing-masing. Karena mereka juga paham bahwa ritual bukan jaminan mutlak. Kenapa? Ada yang berhasil dan ada yang enggak. Jadi dalam pandangan mistik, karena setiap orang membawa garis energi berbeda, ada orang yang secara batin memang sudah terbuka, sugestinya kuat, keyakinannya tinggi, mentalnya fokus. Jadi setelah tirakat lebih berani ambil peluang, akhirnya hidupnya berubah. Tetapi ada juga yang hanya ikut-ikutan, datang karena takut miskin atau berharap instan tanpa perubahan diri. Nah, biasanya hasilnya tidak terasa besar. Menjadi kaya raya memang tidak pernah hanya ditentukan oleh Gunung Kawi, karena bergelimang harta butuh usaha. Lalu, benarkah semua keinginan bisa terkabul setelah melakukan ritual di Gunung Kawi? Enggak juga, karena dalam dunia batin sendiri ada satu prinsip. Energi bisa membuka jalan, tapi manusia tetap harus melangkah sendiri. Jadi ritual tanpa usaha biasanya hanya menjadi pengharapan, sedangkan ritual yang dibarengi niat kuat, disiplin, dan kerja nyata, itulah yang kadang membuat seseorang merasa hidupnya berubah setelah datang ke tempat-tempat spiritual seperti Gunung Kawi. Ritual di Gunung Kawi seperti juga ritual-ritual lain di semua tempat keramat juga menyertakan sesaji. Ini pula yang sering dipahami secara salah. Dalam pandangan Kireman, sesaji bukan alat transaksi dengan makhluk gaib, apalagi memberi persembahan untuk mereka yang tak terlihat. Sejak masa lampau, sajen adalah simbol penghormatan kepada leluhur yang pernah hidup di tempat keramat tersebut. Dalam tradisi spiritual Nusantara, sesajen sebenarnya bukan dipahami sebagai memberi makan makhluk gaib, seperti yang sering dibayangkan orang modern di media sosial. Makna awal sesajen dalam budaya Jawa kuno lebih dalam daripada itu. Sesajen adalah simbol penghormatan, simbol niat, simbol kesungguhan batin, dan bentuk harmonisasi energi manusia dengan alam serta leluhur. Jadi dalam kepercayaan kejawen lama, alam ini dianggap memiliki keseimbangan antara manusia, alam, energi leluhur, dan unsur spiritual yang enggak kasat mata. Ketika seseorang datang membawa sesajen, bunga, kopi pahit, kemenyan, tumpeng, atau hasil bumi, itu dianggap sebagai simbol saya datang dengan niat, etika, dan penghormatan. Jadi bukan semata-mata transaksi gaib. Gunung Kawi pada akhirnya adalah tempat yang tidak berbeda dengan gunung lain yang dikeramatkan. Di Indonesia, bukan hanya Gunung Kawi yang spesial sebagai tempat melakukan ritual ngalap berkah. Dan semua tempat serupa itu memiliki energi batin yang sangat kuat karena sejak ratusan tahun silam menjadi lokasi semadi dan tirakatan. Lantas bagaimana dengan pandangan Ki Kusumo tentang Gunung Kawi yang identik dengan tempat mencari pesugihan? Tidak aneh. Ritual sakral di Gunung Kawi memang bukan hal aneh bagi masyarakat Indonesia. Sudah sejak dulu, para leluhur mengenal ritual-ritual tertentu untuk tujuan tertentu. Salah satunya bertujuan mendapatkan kekayaan lewat cara mencari pesugihan.
Semua yang terjadi di Gunung Kawi juga tidak pernah lepas dari akar masa lalu. Ritual yang dilakukan hingga sajen yang dibutuhkan sudah digariskan sesuai kebiasaan para leluhur di masa lalu. Jadi zaman dulu ritual-ritual versi ritual kebudayaan itu sudah banyak. Jadi bukan hal baru, bukan hal aneh. Ada perhiasan tua, ada makam tua, ada tempat yang dianggap wingit, ada danau yang dianggap keramat. Itu biasa di Indonesia. Terlepas kita bicara agama, budaya ini adalah sebuah budaya yang sudah mengakar dari nenek moyang kita. Namanya dunia, namanya bumi. Contoh, kenapa nanam pohon kok bisa hidup? Berarti kan di bumi itu ada rohnya. Buminya ada rohnya, makanya pohon bisa hidup. Serangkaian ritual yang dilakukan di Gunung Kawi memiliki pakem yang sudah dijalankan sejak lama. Aturan tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik tanpa banyak bertanya, jika ingin ritualnya membuahkan hasil. Salah membawa sajen bukan hanya berbahaya bagi keselamatan, tapi sekaligus mengancam kegagalan ritual. Mereka punya aturan masing-masing. Ada yang pakai kembang, ada yang pakai hiyo, ada yang pakai dupa-dupa biasa atau wangian, ada yang pakai alat-alat spiritual seperti tongkat, kemudian tubuh rampe, padi, buah-buahan dan lain-lain. Ada yang nggak perlu itu segala macam, cuma kayak puasa saja. Jadi itu semua dikembalikan kepada manusianya, kepada pelakunya, apa yang dilakukan, apa yang dipegang, dan apa yang diyakini dan dipercaya oleh mereka. Nah, Indonesia itu adalah sebuah negara yang sangat erat dengan budaya-budaya masa lalu, dengan budaya spiritual. Jauh sebelum semua agama itu masuk, Indonesia ini sudah kenal dengan dunia yang berkaitan dengan alam gaib dan tata cara ritual, tata cara spiritual yang berkaitan dengan pola-pola lama itu biasa, dan itu dibawa sampai sekarang. Kalau ada danau yang punya kekuatan bisa begana, bisa begini, ya masuk akal saja. Karena pada prinsipnya buminya sudah punya energi. Nah, perwakilan energi itu biasanya punya perwujudan. Berdasarkan kepercayaan di Jawa, perwujudan energi itu menjadi sosok. Sosoknya sosok-sosok seperti di alam spiritual. Jadi makhluk A, makhluk B, makhluk C, dan lain-lain. Mbah A, Mbah B, Mbah C. Jadi itu semua hal biasa di Indonesia. Nggak ada yang aneh. Selalu ada tata cara dan tata adat yang harus dilakukan jika melakukan sebuah ritual di tempat keramat. Di Gunung Kawi atau di tempat lain yang dikeramatkan, biasanya orang akan membawa sesaji mulai dari sesaji yang sederhana sampai yang komplit dengan biaya yang tidak sedikit. Tapi membawa sesaji sebenarnya bukan untuk dipersembahkan kepada penunggu tempat keramat, karena sajen adalah cara memberi penghormatan. Lebih dari itu, membawa sajen memang suah menjadi tradisi jika berkunjung ke sebuah tempat keramat. Ya semua itu kayak saya tadi katakan bahwa orang punya cara. Cara saya menghormati kamu dengan memberi bubur ayam misalnya. Ya saya akan berikan bubur ayam. Orang yang lain lagi caranya saya dengan memberikan ikan bakar. Ya orang itu kan memberikan ikan bakar. Dia yakin dengan dia memberikan ikan bakar dia akan mendapatkan berkah. Dia yakin dengan memberikan bubur ayam dia akan mendapatkan berkah. Ada orang yang memberikannya, oh saya memberikan dengan kepala kambing, kepala sapi, dan lain-lain. Itu cuma cara. Kembali semua kepada kita masing-masing. Kalau kita mempercayai ya nggak bisa disalahkan juga lah, nggak nyolok. Memang Gunung Kawi bukan hanya memiliki tempat tersendiri bagi para pencari pesugihan, sebab banyak cerita kesuksesan hingga kaya raya setelah melakukan ritual di tempat ini. Tapi benarkah Gunung Kawi bukan satu-satunya tempat ritual mencari pesugihan? Sesaat lagi Was-Was akan mengungkapnya. Tetap like, subscribe, dan share. Karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Tapi percaya atau tidak, banyak yang yakin bahwa aura spiritual Gunung Kawi memang memberi sugesti untuk menjadi kaya. Dan Gunung Kawi bukan satu-satunya tempat yang punya daya magis, sehingga bisa dikunjungi untuk melakukan ritual kerejekian. Ki Kusumo kemudian menyebut nama-nama populer yang menjadi rujukan jika orang ingin mencari pesugihan. Misalnya saja,
Gunung Kemukus di Sragen, Jawa Tengah, atau Gunung Serandil di Cilacap, Jawa Tengah. Ya kalau ngomong Gunung Kawi itu cuma salah satunya aja. Di Indonesia ini banyak tempat-tempat yang dianggap wingit, tempat-tempat yang dianggap luar biasa secara spiritual, mempunyai kekuatan yang dianggap bisa mengabulkan sesuatu. Versi mereka ya, versi mereka nih. Oh, tempat A ini kalau didatangi bisa mengabulkan ini, itu, dan lain-lain. Itu banyak di Indonesia. Gunung Kawi mah cuma sekelumit kecil aja. Di sana ada wisata, namanya wisata religi. Ada makam yang Jogo sama makam Raden Mas Jono kalau nggak salah itu ya. Jadi itu kan itu cuman salah satu yang ada di Indonesia. Yang ada apa aja? Banyak. Ada Gunung Kemukus, ada lagi apa tuh? Banyak lah di Indonesia, banyak sekali lah. Makam-makam keramat orang-orang dahulu tuh banyak banget, yang di dalam goa, di hutan belantara banyak. Gunung Kawi memang bukan satu-satunya tempat keramat yang banyak dikunjungi masyarakat untuk melakukan ritual, termasuk ritual mencari pesugihan. Inilah tempat yang selalu memancarkan energi batin sangat kuat, sehingga dipercaya mampu membantu seseorang merubah hidup dari miskin menjadi kaya raya. Tapi sesungguhnya, cara mudah menjadi kaya sudah ada dalam ajaran agama. Jadi lebih baik banyak berdoa kepada Tuhan, memohon diberi berkah yang berlimpah. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan para selebriti, tentunya hanya di channel YouTube ini. Dan pastikan untuk subscribe, like, dan share channel, karena Anda patut was-was. Sebelum menyaksikan Was-Was,